Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan. Ini terkhusus buat anak muda ya. Jadi saya beri judul tinggalkan zona nyaman dalam berkomitmen. Tinggalkan zona nyaman dalam berkomitmen. Kita buka di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ya, kita buka Matius 19 ayat 16 sampai 22. Judulnya adalah orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 16 sampai 22 ini, saya ingin memberikan gambaran tentang orang muda pada umumnya ya. Ya, tentu saya dan juga saudara-saudari yang melihat sarapan ini juga merasakan dan mengetahui bahwa sebagai anak muda kita itu memiliki sifat yang serius dan terus berusaha dalam komitmen kita. Jadi kalau kita berkomitmen, kita pasti akan benar-benar totalitas dalam semuanya itu. Nah, istilahnya itu kalau bahasa umumnya ya, kita itu ambis. Nah, dalam mengerjakan sesuatu yang kita sukai atau ingin kita capai gitu. Contohnya, ketika kita mempelajari hobi baru atau tergabung dalam komunitas yang kita inginkan, kita pasti akan sangat serius bahkan setia mengerjakan hal tersebut. Ya, bahkan itu bisa kita mengesampingkan jam makan kita atau jam istirahat kita untuk kita mengejar apa yang memang kita inginkan gitu ya. Nah, sama halnya seperti orang muda di dalam Matius 19 ini. Orang muda ini sampai bertanya kepada Yesus sebagai guru yang istilahnya paling tinggi ya dalam suatu pengajaran yang benar gitu. Dia bertanya, "Guru, untuk hidup yang kekal itu aku harus ngapain sih?" gitu. Nah, jadi di dalam Matius 19 ini dia juga memiliki sifat yang berkobar-kobar dalam mengerjakan komitmennya, yaitu memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Nah, dia sudah mengerjakan semua perbuatan baik ya. Semua perbuatan baik dia sudah kerjakan, sampai dia bingung perbuatan baik apa lagi yang harus dia kerjakan yang belum dia kerjakan gitu. Tetapi dari perikop ini, Tuhan Yesus justru menyadarkan orang muda ini untuk meninggalkan zona nyamannya ya dan mengikut Yesus. Dan pada cerita ini zona nyamannya itu adalah kekayaan. Jadi orang muda ini hartanya itu sangat banyak dan bahkan dia sampai tidak rela untuk memberikan sampai seher pun, mungkin seperti itu ya. Nah, kekayaan ini adalah zona nyamannya. Jadi saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa ternyata masih ada zona nyaman yang susah untuk kita tinggalkan. Dan itu mempengaruhi 100% hidup kita dalam kita mengikut Tuhan. Nah, komitmen kita tidak sepenuhnya kuat karena fokus kita itu masih kepada zona nyaman tersebut. Contohnya tadi di dalam Matius 19 itu ya. Orang muda itu disuruh untuk memberikan semua hartanya lalu mengikut Tuhan. Dan yang dipikirkan adalah, wah aku gak rela karena hartaku banyak sekali gitu. Nah, jadi itu mempengaruhi dalam mengikut Tuhan. Bahkan kita sering menemukan fakta yang mengejutkan bahwa banyak anak muda ya terutama ya, yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus nih karena memilih untuk tetap tinggal dalam zona nyamannya. Contoh, setia sama mungkin pasangan hidupnya yang memang beda agama atau karena bisnis atau sebagainya akhirnya meninggalkan Tuhan seperti itu. Nah,
Maksud dari zona nyaman itu sendiri adalah bagaimana kita lebih mengutamakan sesuatu sebagai fokus kita, tetapi bukan kepada Yesus Kristus. Contoh, pelayanan sih pelayanan, tapi fokus kita justru untuk berkat, jadi bukan untuk Tuhan gitu loh. Jadi kita memiliki fokus yang itu bukan Tuhan Yesus, sehingga itu yang menjadi zona nyaman kita, dan kita terus berputar dalam zona tersebut, dan kita gak mau beranjak, dan kita gak mau fokus, dan itu hanya kepada Tuhan. Nah, contoh lagi, ibadah sekedar ibadah, tapi fokus kita mengerjakan itu bukan untuk Tuhan gitu. Jadi ya udah, datang aja ke ibadah gitu. Saya jadi teringat akan salah satu khotbah Paulus ya, yang juga pernah terjebak dalam zona nyamannya nih. Itu ditulis dalam Filipi 3 ayat 4-8. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca setelah renungan ini, atau mungkin saudara bisa stop video ini dan mulai membaca Filipi 3 ayat 4-8. Seperti itu. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 4-8 ini Paulus memiliki begitu banyak hal yang bisa dia banggakan. Salah satunya adalah tidak bercacat dalam mengerjakan atau melakukan hukum Taurat. Bayangkan, hukum Taurat yang sebegitu ribetnya, Paulus itu tidak bercacat dalam hal itu. Benar-benar luar biasa, bukan? Ibaratnya seperti ya taat, sangat-sangat orang yang taat beragama gitu ya. Nah, itu ditulis dalam Filipi 3 ayat 6. Tapi justru Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 di dalam Filipi 3 itu, Paulus menganggap semua kebanggaan itu adalah kerugian ya. Dia anggap rugi karena fokusnya kepada Yesus Kristus. Maksudnya adalah Yesus Kristus itu jauh lebih mulia daripada semua kebanggaannya, daripada semua zona nyamannya. Wow, luar biasa bukan? Dari sini ya kita belajar bagaimana dalam komitmen kita mengikut Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita fokus hanya untuk Tuhan, kita fokus kepada Tuhan Yesus saja, segala kegiatan kita, segala apa yang kita punya, apa yang menjadi hobi kita, bahkan kemampuan kita, itu orientasinya itu hanya kepada Tuhan. Pusatnya hanya kepada Tuhan gitu. Kita yang sudah memang diselamatkan hanya oleh anugerah ya, kita percaya itu. Dan bukan karena perbuatan baik kita sampai sekarang bisa menerima berkat Tuhan, bisa merasakan pelayanan, bisa melayani Tuhan. Itu bukan karena perbuatan baik kita, itu semua hanya karena anugerahnya ya. Dan makanya kita harus fokus untuk fokus kita itu kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Yesus Kristus, bahkan meninggalkan zona ternyaman kita nih untuk Kristus. Jadi mumpung kita masih muda ya, kita perlu tahu apa yang benar, dan itu kita bisa uji dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya semua kerugian, semua kebanggaan, hal yang bisa kita banggakan di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi segala kemuliaan itu seharusnya hanya untuk Tuhan Yesus saja gitu. Jadi mari sama-sama kita tinggalkan zona nyaman kita dalam kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat mengubahkan kita dan semakin kita introspeksi untuk kita mengikut Tuhan. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.